wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahayu dengan NIM T20193168 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UINHAS Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi manajemen konflik. Sebelumnya, pengertian dari evaluasi sendiri merupakan suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai. Ada juga yang mengatakan bahwa arti evaluasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan informasi dengan mengenai kinerja sesuatu yang berupa metode, manusia, dan peralatan, di mana informasi tersebut akan dipakai untuk menentukan alternatif yang terbaik dalam membuat keputusan. Pengertian evaluasi menurut para ahli, diantaranya yaitu Anne Resti pada tahun 1978, mengartikan evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan instruksional dicapai oleh seseorang. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas. Sedangkan menurut Sajid Tirusi pada tahun 1988 mengatakan bahwa arti evaluasi merupakan proses menilai sesuatu yang mencakup deskripsi tingkah laku siswa baik secara kuantitatif atau pengukuran maupun secara kualitatif atau penilaian. Adapun tahapan atau langkah-langkah dalam mengevaluasi manajemen konflik. Untuk yang pertama yaitu menentukan topik evaluasi, yaitu kegiatan penentuan topik yang akan dievaluasi. Yang kedua yaitu merancang kegiatan evaluasi, yaitu kegiatan mendesain proses evaluasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak melewatkan hal-hal yang penting. Untuk yang ketiga, pengumpulan data, yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencatat setiap informasi sesuai dengan perencanaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Yang keempat, pengolahan dan analisis data, yaitu kegiatan mengolah informasi dengan cara mengelompokkan data agar lebih mudah dalam melakukan analisis, serta menentukan tolak ukur waktu sebagai hasil evaluasi. Dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil evaluasi, yaitu membuat laporan hasil evaluasi agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk poin selanjutnya yaitu pengawalan hasil evaluasi. Pengawalan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Untuk selanjutnya yaitu kekeliruan dalam manajerial. Menjadi seorang manajer dalam sebuah perusahaan tentunya menjadi impian banyak pegawai. Untuk mendapatkan posisi tersebut, maka banyak pertimbangan dalam melihat kelayakan seorang tersebut untuk menduduki jabatan manajer seperti tingkat pendidikan yang tinggi, lamanya pengalaman kerja, dan juga seberapa besar andil yang telah diberikan orang tersebut pada perusahaan sehingga ia bisa dinaikkan jabatannya menjadi seorang manajer. Adapun beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang manajer baru terhadap perusahaan yang harus dihindari. Yang pertama yaitu gagal membuat visi dan strategi sejalan dengan para stakeholders dan karyawan perusahaan. Untuk yang kedua, lebih memilih untuk mengeluh dan melepaskannya kepada dewan dan karyawan lainnya tentang permasalahan di masa lalu daripada membicarakan tentang solusinya. Yang ketiga yaitu gagal mengarahkan strategi dan rencana operasional yang menciptakan bisnis model sukses. Selanjutnya, terlalu cepat mendorong perubahan dan gagal memahami seberapa besar perubahan berdampak pada bisnis dan budaya perusahaan yang bisa bertahan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.